Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara lintas iman, lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya bungkus semuanya menjadi saudara-saudara dalam kemanusiaan. Bacaan yang kita baca ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada umat Tuhan di wilayah yang sekarang berada di Turki, sebagai wilayah Turki. Pesan yang menunjukkan umat bukan saja melakukan sesuatu yang bersifat ritus atau penyembahan kepada Tuhan, atau hal-hal yang bisa dinilai sebagai bentuk-bentuk penyembahan atau menyembah Tuhan, atau hal-hal yang berhubungan dengan rohani, itu sering orang sebut spiritual. Namun Paulus juga menunjukkan bahwa itu semua penting, tapi yang tidak kalah penting juga adalah umat atau siapapun yang menyapa diri sebagai umat Tuhan tidak boleh lelah, bosan, berhenti, dan merasa sudah cukup untuk berbuat baik. Hingga ia mengatakan kepada para pembacanya, jangan jemu berbuat baik, karena selama masih ada kesempatan, lakukan semuanya itu kepada semua orang. Saudara-saudara, pesan yang disampaikan pada masa lalu itu dengan tujuan bahwa sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, tidak melulu melakukan atau menunjukkan hal-hal yang bersifat Tuhan, rohani, bersifat menyembah, keagamaan, urusan privat kepada Tuhan, namun juga menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang sekitar, aku adalah umat Tuhan, aku adalah milik Tuhan, aku bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan cara menunjukkan semuanya itu kepada sesama manusia. Perbuatan baik atau berbuat baik sebagai bukti atau aplikasi dari apa yang aku sering sebut sebagai aku menyembah Tuhan, aku memberikan kepada Tuhan melalui uluran tanganku kepada sesama manusia. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita melompat ke sikon kekinian kita. Kita semua yang ada, yang mendengar atau yang melihat ini adalah orang-orang yang menyebut diri sebagai umat Tuhan, umat milik Tuhan. Kita mengalami banyak hal dalam hidup dan kehidupan. Ya, bisa saja sekarang ini kita berada dalam derita dan penderitaan, atau dalam keadaan yang kurang beruntung. Atau sekarang ini kita masih dalam keadaan sehat, atau hal yang lain. Bisa saja kita menjadi bagian kecil dari orang-orang Indonesia yang punya kelebihan, punya lebih dari 2 roti, lebih dari 2 mobil, lebih dari segala sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda kesuksesan hidup dan kehidupan menurut banyak orang. Katakanlah seperti itu. Tapi yang pasti, kita sebagai umat Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Rasul Paulus menunjukkan kepada kita, mungkin umat pada masa lalu sudah lakukan banyak hal dalam kehidupan. Mereka sudah menyembah Tuhan, mereka sudah berbuat baik kepada siapapun.
Namun, Paulus katakan jangan jemuh, lakukan itu. Nah, saudaraku, bisa saja hal tersebut juga masih terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita sudah menyembah Tuhan setiap pada saat jam-jam doa kita 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kita sudah menyembah Tuhan melalui puji-pujian, doa, penyembahan, dan melakukan banyak hal sesuai dengan teks kitab suci pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau setiap hari, setiap pagi, siang, dan malam. Itu memang benar. Itu memang hal-hal yang merupakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan, umat milik Tuhan. Namun, bisa saja dalam perkembangan hidup dan kehidupan, kita menjadi lemah, kita menjadi capek dan lelah. Kita lelah untuk berbuat baik karena terlalu banyak orang yang meminta mengulurkan tangannya kepada kita untuk melakukan itu. Ya, itu manusiawi. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan sesuai dengan pesan Rasul Paulus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini adalah kesempatan untuk saya dan saudara untuk melakukan hal tersebut kepada semua orang. Mereka ada kepada kita. Misalnya sekarang ini ada bencana di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote, Sabu, Kupang, Kabupaten Malaka, atau bagian yang terpencil di Nusa Tenggara Timur. Lalu siapa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan untuk mereka? Siapa mereka? Kita mungkin tidak kenal nama, kita mungkin kita mengenal siapa mereka. Kita beda etnis, beda agama, beda iman, atau banyak perbedaan yang lain. Tapi yang pasti mereka adalah sesama kita. Mereka adalah sesama manusia dalam kemanusiaan. Mereka adalah semua orang yang bisa menjadi sasaran perbuatan baik kita. So, saat ini ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk melakukan perbuatan baik melalui bantuan, uluran tangan untuk mereka yang mengalami penderitaan, kedinginan, kepanasan, ketidakmampuan akibat bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu. Mari kita lakukan itu dan tidak boleh bosan berbuat baik. Dan marilah kita lakukan itu karena ini adalah kesempatan kita untuk melakukan hal tersebut. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan hamba-Mu sebagai uluran tangan dari apa yang Tuhan berikan kepada hamba untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sebagai umat-Mu yang mengenal Tuhan, tidak bosan, tidak lelah untuk melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.